yang ke-6 yaitu tentang praktikum dari yang kemarin ya di teori, yaitu tentang praktikum materi teori yang baru saja kalian pelajari di hari Rabu ya, hari Rabu yaitu di sesi yang kedua. Oke, di materi yang sekarang akan kita pelajari yaitu tentang khususnya ANOVA yang mempelajari tentang uji kesamaan rata-rata lebih dari 2 populasi, yang di dalamnya nanti membahas tentang kesamaan rata-rata lebih dari 2 populasi. Kalau dia berbeda, dilanjutkan dengan uji Duncan ataupun uji Tukey ya. Oke, dari modul yang sudah dibagikan di situ ini saya share screen saja biar dari modul yang sudah dibagikan di situ juga sudah diberikan caranya, yaitu bagaimana cara menginput data, kemudian mengolahnya, kemudian menganalisisnya. Jadi proses pengolahannya itu input datanya bisa dimasukkan di SPSS langsung, tetapi rekodnya dilakukan di situ lebih banyak prosesnya. Kemudian kalau mau mengolahnya dengan dua jalan, yaitu penggabungan Excel dengan SPSS, berarti di Excel kalian coding, record kembali, hanya di copy ke SPSS, kemudian variabelnya diedit, maka bisa langsung mengolah dengan lebih cepat, tapi terserah ya. Dan yang berikutnya mengolah untuk mendapatkan one way ANOVA itu di compare one way ANOVA. Itu kalau di SPSS bisa dikerjakan langsung kepada kelanjutan uji jika pada ANOVA-nya menunjukkan keputusan tolak Hano, yaitu dengan Tukey sama Duncan. Kemudian kalau dengan SPSS, kalau dengan Excel itu hanya hanya diberikan tabel ANOVA ya, sehingga harus dilanjutkan dengan proses penghitungan manual menggunakan hasil ANOVA Excel itu dilanjutkan dengan Tukey ataupun Duncan ya, tergantung kepada apa yang kita pakai. Nah, kemudian kemarin juga sudah disampaikan bahwa di dalam uji Tukey dan Duncan itu semakin tinggi peringkat atau populasinya itu ya, populasinya semakin banyak, maka urutan peringkatnya juga akan semakin, nilai-nilainya akan semakin bertambah. Hanya kalau di Tukey nilai daripada masing-masing tabelnya itu dibandingkan dengan di Duncan, Tukey itu jauh lebih tinggi ya. Makanya ada keputusan yang berbeda kalau kita menarik kesimpulan menggunakan uji Tukey sama uji Duncan. Yang tentu saja tidak selalu harus sama hasil keputusannya. Oke, di dalam Tukey di sini prosesnya kalian tinggal ikutin bagaimana merecord. Kemudian dari data yang diberikan ya, yaitu data dari tabel 1 yang diberikan di lampiran ya, itu ada tentang data nilai Medstat yang dari wilayah barat, tengah sama timur. Yang mana diuji apakah rata-rata daripada populasinya itu sama. Dalam hari ini rata-rata nilai Medstatnya orang calon mahasiswa atau mahasiswa yang asalnya itu dari barat, tengah atau dari timur. Dari hasil perhitungan menggunakan tabel 1, menggunakan data yang ada, diperoleh ANOVA seperti ini. Jadi dalam ANOVA ini kalau nanti diberikan outputnya di ujian, berarti kalian sudah bisa menuliskan H0 H1-nya. Alpanya, kemudian statistik ujinya adalah ANOVA yang menyebar F dengan derajat bebas between, DF between, dan DF di within. Belum memunculkan alpha ya. Kemudian daerah tolaknya apa, baru memunculkan alpha ya. Pada tingkat signifikansi 5%,
tolak H0 jika F statistiknya atau F hitungnya itu atau F observe-nya itu melebihi daripada F tabelnya, yaitu alpha, kemudian DF daripada between dan within yang kalian lihat di tabel. Kalau output daripada Excel, dia memunculkan critical table-nya. Jadi signifikansi ini F tabelnya muncul. Kalau ini kan hanya memunculkan F hitung atau F observe. F observe bandingannya dengan signifikan. Kadang-kadang kan kita bingung ya. Tapi memang ini sudah menjadi tabel yang default yang dikeluarkan oleh SPSS. Yang mana di sini F statistik ini kita bandingkan dengan F alpha 2,117, alpanya 5%. Jadi F 0,05, 2,11. Kita lihat lagi di tabel. Tetapi kan orang tidak mau repot, langsung saja lihat signifikansinya. Yang kurang dari alfa, maka tolak, artinya nilai rata-rata metode statistika yang mahasiswa polstatistis yang berasal dari barat, tengah, sama timur itu berbeda. Kemudian yang mana berbeda dilanjutkan dengan yang namanya uji Duncan atau uji Tukey ataupun Duncan. Yang mana outputnya diberikan di sini kalau dia Tukey. Kalau kita hitung manual, berarti banyaknya populasi dikombinasi 2. Kalau populasinya 3, kombinasi 2 berarti hanya ada 3. Kalau hitungnya manual, karena datanya diabsolutkan hasilnya. Sementara kalau menggunakan hasil software, dia tidak mengabsolutkan. Berarti ada sejumlah 6. Ya kan? Ada sejumlah 6, yaitu 3 faktorial. 3 faktorial atau 3 permutasi 3 permutasi 2 ya. Karena ada 2 yang kita pakai. 1 2 1 3 dengan 2 3. Kalau 3 permutasi 2 berarti 3 faktorial dengan 1 faktorial, berarti ada 6. Karena kalau permutasi itu AB dengan BA itu beda. Makanya ada yang positif, ada yang negatif ya. Melihatnya dari mana? Dari sini. Wilayah barat disandingkan dengan barat, tengah, tengah dengan timur, tengah dengan barat, timur, timur dengan barat, tengah. Yang mana hasil signifikansinya pasti sama. Seperti wilayah barat tengah dengan tengah barat itu akan sama signifikansinya. Wilayah barat timur, timur barat itu signifikansinya sama. Kemudian difference-nya ini hanya yang membedakannya tanda ini arahnya saja, positif atau negatif ya. Kalau di sini positif berarti yang wilayah di sini berarti lebih besar dari yang pengurangnya. Jadi barat, tengah, timur, barat lebih besar daripada tengah dan timur. Kemudian tengah dengan barat pasti negatif karena barat dengan tengah positif. Kalau begitu tengah barat negatif. Tengah dengan timur negatif, berarti timur yang lebih besar daripada tengah, karena di sini positif ya. Hanya kita kan tidak dikasih informasi di sini berapa minnya. Yang pada barat, pada tengah, pada timur. Bagaimana disampaikan kemarin, kalau diurut ya, yang dari kecil sampai dari besar, kalau dari kanan menghitungnya, itu ada 3 kombinasi 2 dikurang beberapa yang tak perlu dilakukan. Kalau dari kiri bisa juga sebenarnya, tapi agak repot. Makanya dari kiri itu kebanyakan dengan 3 kombinasi 2. Kalau yang 2K, dia sama seperti yang dari kiri, yaitu 3 kombinasi 2. Ada sebanyak 3 kali perhitungan. Kemarin yang dari kanan, kalau dia 3, karena ada satu yang tidak perlu dilakukan perhitungan, jadi cuma 2 kali perhitungan. Kalau populasinya ada 10, maka 10 kombinasi 2, berarti 10, 9. Dengan 2, berarti ada 45 kali perhitungan kalau dari kanan. Tapi kalau kita sudah urutkan, kalau penghitungan dari kanan ada sesuatu yang kita kurangkan yang kita nggak perlu melakukan perhitungan itu ya. Yang kemarin sudah dikasih contoh, sehingga mungkin hanya sebagian saja ya. Silahkan kalian memilih mana cara yang menurut kalian paling mudah. Kalau saya sih menyarankan yang dari kanan ya. Kalau dari kiri juga boleh seperti yang kanan, tapi prosesnya harus kalian absolutkan gitu. Kemudian kalau di 2K di sini terlihat ada
nilai signifikansi. Berarti yang kurang dari alfa itu menandakan dua populasi itu berbeda. Kalau kita lihat barat dengan tengah, barat dengan timur itu kurang dari 5%. Artinya ada perbedaan. Jadi dengan Tukey dibuktikan, ditunjukkan atau diputuskan bahwa barat sama tengah dan barat sama timur, kemampuan nilai akademik daripada mahasiswa itu untuk mata kuliah Medstat 2 itu berbeda. Kemudian kita lihat dari tengah sama timur dan timur dengan tengah, pasti kan hasilnya sama. Cuma nilai perbedaannya, difference-nya ada dua karena bisa positif, bisa negatif. Tapi value-nya sama. Kalau kita lihat tengah sama timur, kemudian timur tengah, itu sama dengan 0,109. Artinya lebih dari alfa, berarti gagal tolak. Berarti tidak ada perbedaan daripada nilai rata kemampuan akademik, nilai metode statistika untuk mahasiswa yang berasal dari wilayah timur dan wilayah tengah. Tapi di sini kita nggak dikasih tahu berapa besar nilai daripada barat, rata-ratanya. Memang itu tidak begitu kita inginkan ya. Yang penting pada mean difference-nya sudah ada. Hanya kalau disuruh menggambarkan, membuat garis, ya berarti kalau dari arah itu bisa kalian tahu. Yang paling kecil itu adalah wilayah tengah. Ya kan? Kenapa? Karena tengah dikurang timur negatif. Berarti urutannya adalah nilai dari wilayah tengah, nilai dari wilayah timur, kemudian nilai dari wilayah barat. Berarti tengah, timur, barat. Barat dengan tengah dan timur berbeda. Sementara timur dengan tengah tidak berbeda. Maka di bawah timur dengan tengah itu dikasih garis bawah yang menyatakan bahwa timur sama tengah tidak berbeda. Kalau ingin dilihat dari yang lainnya bisa juga dilihat dari himpunan bagian kehomogenannya, ya. Misalkan di sini kalian lihat dari Duncan-nya. Yang satu himpunan bagian itu ada di timur sama di tengah. Artinya nama satu himpunan bagian berarti satu kelompok. Kalau dia satu kelompok berarti nggak ada beda gitu. Kamu satu kelompok nilai A, berarti kan nggak ada beda. Cuma nilainya itu bisa 86, bisa 88, nggak ada masalah. Yang pasti dia dalam kelompok nilai A. Kan gitu. Begitu juga dengan yang sebelahnya itu pasti berbeda dengan yang di nomor 1. Himpunan bagiannya. Karena yang barat tidak ada himpunan bagian dengan yang lain. Dia hanya sendiri. Berarti dia berbeda dengan yang lain. Berarti dia eksklusif kan. Sementara yang tengah sama timur inklusif gitu. Dia satu kelompok di dalam. Oke, untuk yang Duncan, kalau kita lihat dari nilai homogeneous subsetnya ini ya, maka kita lihat di situ himpunan bagiannya sendiri-sendiri, semua serba eksklusif ya. Nggak ada. Jadi artinya menurut pengujian dengan Duncan, melakukan uji hipotesis ini, kemampuan nilai akademik dari ketiga wilayah itu sesungguhnya berbeda berdasarkan hasil uji statistik yang kita lakukan. Ini adalah inti dari praktikum yang sekarang sedang kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan ya. Nah, dari kalian yang sudah diberikan ini, apakah sudah mencoba hasilnya sama atau ada yang belum mencoba? Raihan, sudah dicoba? Sudah, Pak. Sama? Iya, Pak, sama. Sama. Amanda, sudah dicoba? Sudah, Pak. Sama? Sama, Pak. Erni? Gimana Erni? Sudah, Pak. Sudah. Adelina? Adelina, Iya, Pak. sudah? Sudah? Sudah, Dan Pak. sama ya? Nah, jadi Iya. proses pemindahan data itu terserah. Mau kalian kerjakan di Excel dulu, kemudian di SPSS, atau kalian kerjakan di SPSS, kemudian di-record di situ silahkan. Mana yang kalian suka, saya tidak bisa memaksa. Dua-duanya kalian boleh pelajari, dua-duanya boleh kalian, salah satunya boleh kalian gunakan, kan? Kalau di ujian kan nggak ditanya gimana nge-record kan gitu ya. Ditanya outputnya seperti apa, kemudian hasilnya seperti ini, kemudian hipotesisnya jadinya apa, keputusannya apa. Nah, untuk yang Excel sudah ada yang coba dengan Excel?
dengan Excel ya. Di Excel bisa juga dicoba ya. Yaitu kalau kita ini mudah-mudahan yang di atas itu tidak muncul ya, itu mengganggu kalau di Excel fiturnya gitu ya. Nah, kita lihat kalau di Excel, kalian juga bisa coba. Dulu kan pernah kita diberikan di situ menggunakan ini, tools data analysis. Ya kan? Ada kan yang ini saya ada coba nih, atau ini kita hapus dulu. Ini kita hapus ya. Di sini salah satu saja. Jadi kalian bisa menggunakan, kalau di SPSS ini diurutkan dulu, kemudian dikode untuk kelompok yang sama, sampai yang terakhir, kemudian di copy ke SPSS, sudah selesai. Langsung analyze, compare, one way ANOVA. Kalau minggu lalu kita mempelajari kehomogenan, maka sekarang mempelajari output daripada ANOVA-nya. Kehomogenan bisa dilakukan secara bersamaan dengan yang sekarang kita kerjakan. Jadi satu kali jalan sebenarnya bisa. Ya. Kalau dengan kalau dengan Excel, maka di sini kalian melakukan pilihan fitur insert data analysis. Jadi kalau misalkan di sini saya munculkan ya di Excel itu, di sini Excel-nya saya ini dulu ya, saya close, kemudian saya pilih di sini insert, insert data analysis, data analysis ya. Nah, kalian bisa melakukan dengan data analysis. Di situ ada pilihan yang minggu lalu, yang sebelumnya, yaitu pilihannya apa? Berarti kalian pilihannya itu tinggal memilih di sini. Di sini kan sudah ada. Ini pilih berarti ada yang ANOVA single factor itu masuknya yang one way. Two factor itu dengan replikasi two way. Di sini ada juga tanpa replikasi. Ya. Kalau dia single factor di sini dua faktor dengan replikasi, kemudian dua faktor tanpa replikasi, ini hanya membedakan bahwa yang tanpa replikasi itu berarti dia tidak ada interaksi. Kalau dia yang two way with replication, ini berarti ada interaksi. Nanti baca sendirilah ya. Ini belum kita pelajari. Sementara yang single factor ini sebenarnya digunakan untuk yang namanya di ANOVA Ranjob itu. Model yang kita pakai itu adalah model 2 yang kemarin. Tapi outputnya sama seperti model 1. Hanya hipotesisnya saja yang kita rubah. Kita tidak melihat treatmentnya, tapi langsung kita lihat min-nya. Gitu ya. Yang pada dasarnya outputnya sama saja. Gitu. Nah, kalau ini kalian sudah dapatkan, sama seperti sebelumnya, ini kalian blok, kemudian kalian masukkan datanya, pilih yang kolom, kenapa? Karena datanya disusun menurut kolom. Kalau nanti datanya disusun menurut baris, maka kalian pilihnya yang row gitu. Kemudian pilih label karena judulnya kita ambil ya. Kalian masukkan saja di mana ininya, outputnya, maka akan muncul ANOVA-nya. Nah, ini sama dengan yang di itu ya, hanya di ANOVA di sini tidak dimunculkan dia kelanjutannya. Kalau ini hanya dikatakan dari FPP-nya di sini, ini kan sangat kecil ini 0,0 sekian. Supaya tahu, karena ini desimalnya banyak ya, maka kalian bisa robah desimalnya. Nah, merubah desimalnya itu terserah mau pakai berapa desimal. Bisa kalian lakukan supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang tidak membingungkan. Kadang-kadang kan kita lupa tuh, oh ternyata pangkatnya minus gitu ya. Bukan pangkatnya plus gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Sehingga kita tahu ini PPL-nya kecil sekali. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilainya, ini sudah kita dapatkan hasilnya. Maka bisa kita lihat bahwa F-observe yang tadi di SPS yang tadi menggunakan SPSS itu hasilnya sama. Ya kan? Hasilnya sama. Kenapa? Karena memang ya proses ngitungnya sama, desimalnya sama, dipanjangin gitu.
Kalau menggunakan manual bisa berbeda ya. Kenapa? Karena kalau kita manual kan cenderung diberikan nilai yang ini pembulatan-pembulatan ya. Nah, kalau kalian sandingkan sama, tapi di SPSS tidak dimunculkan ininya nilai daripada app critical tabelnya. Sementara yang dimunculkan hanya app hitungnya saja. Ini kan kritis dari yang sebaran yang ditentukan app. Kalau ini yang kita hitung, ternyata dia kan tolak kan gitu. Sementara kalau di SPSS ini nggak kelihatan yang di kanan ini. Ya, dia hanya dimunculkan sebagai suatu ini aja tambahan gitu. Yang kita lihat sampai sini udah tahu, oh tolak karena kurang dari alfa. Nah seperti itu. Tapi di sini tidak bisa dilakukan dengan lanjutan Duncan. Dari sini kelihatan tolak. Ada yang berbeda, tapi nggak tahu yang mana yang berbeda. Supaya kita tahu, lanjutkan secara manual menggunakan Duncan atau Tukey. Oke, kalau kalian sudah bisa semuanya, silakan di-upload tugasnya. Kerjakan 2 saja, ya. Di situ kan tugas ada banyak ya. Kalian silakan 2 saja kerjakan. Kemudian di-upload hasilnya menggunakan terserah menggunakan Excel atau menggunakan SPSS silakan. Tulis H0 H1-nya, kemudian alfanya, kemudian statistik ujinya, kemudian daerah tolaknya, kemudian nilai statistik ujinya copy aja ANOVA-nya tadi, crop aja, datanya di crop. Setelah di crop datanya, munculkan apa keputusannya, kemudian apa kesimpulan atau artinya. Seperti itu. Untuk yang tugas yaitu yang ada di tabel 1 dan tabel 2 ya. Kalau kita lihat di sini tabel 1 sudah dijawab. Tabel 2 sama tabel 3 saja. Tabel 1 cuma dia kan di sini ada pilihan untuk melakukan plot ya. Data di tabel 2, kemudian yang di bawahnya ada data di tabel 3. Tapi nggak usah kerjain semua lah, satu saja kerjain, yaitu yang nomor 1, menggunakan tabel 2. Sisanya kalian kerjakan sendiri ya. Tabel 1 ini aja di-upload, 1 soal saja. Tetapi yang perlu saya minta dari kalian, di sini ada kata-kata plot. Buat grafik, menurut kalian tujuannya itu apa itu? Ada yang tahu nggak? Kalau di dalam ANOVA apa syarat ANOVA? Kemarin Rapel apa syaratnya? Datanya harus berdistribusi normal, Pak. Yang kedua? Yang satunya itu agak lupa. Variansnya sama. Ya, variansnya sama. Nah, kalau di sini dibikin plot grafik itu kalian bisa lihat kira-kira dia normal tidak. Tapi kan dengan data bisa kalian lakukan dengan uji kenormalan. Bisa Jaguevera, bisa menggunakan Gunda Sofit gitu kan, dan yang lainnya sesuai dengan data yang tersedia. Kemudian kalau plot yang dimaksud di sini sebenarnya selain melihat daripada sebaran datanya, juga melihat variasinya. Kalau dia mengelompok dalam satu gambaran itu berarti ya hampir-hampir sama variansnya gitu. Kalau dia mencar kemana-mana gitu ya. Nah, kemudian dari sisi grafiknya juga bisa dilihat bahwa kira-kira datanya hampir-hampir normal. Kalau ini terpenuhi maka langsung ANOVA bisa kita lakukan. Coba kalian kerjakan yang A dan B. Kalau yang A itu kalian bikin plot sama ininya ya. Apa namanya dengan plot ya. Kemudian kalau misalkan sesungguhnya ya kalian hitung menggunakan itu tadi uji statistik. Uji kenormalan. Kemudian uji apakah ragamnya sama dengan Bartlett dan yang lainnya. Baru yang ketiga ini. Baru melakukan uji perbedaan apakah variasi dari ketiganya itu berbeda. Oke, silakan dikerjakan sebagai upload. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ujian kita sampai ujian kita itu bab 1 sampai pertemuan 1 sampai 7. Kurang lebih nanti ya, kalaupun lebih nggak apa-apa, paling tidak 4 soal. Jadi ya nanti dipersiapkanlah dirinya untuk belajar semua diulang-ulang dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Silakan dikerjakan.
Saya tunggu sampai jam 4. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.
Bagaimana? Sudah semua dia mengupload? Bisa? Hendra Kusuma? Bisa, Pak. Bisa. Ini ada satu yang menghilang. Siapa ini? Silakan. Ya. Rumus 2K. Rumus 2K. 2K itu kan ditemukan oleh yang punya namanya si 2K ya. Dia bikin tabel dengan distribusi yang dia hitung sendiri, sama seperti yang di Duncan ya, tabel Duncan gitu. Jadi tabel Duncan, tabel 2K. Jadi kalau di awal itu kan kita sebarannya adalah sebaran F. Sebaran F itu awalnya karena rasio 2K² yang dihasilkan di ANOVA. Nah, kalau kalian melakukan uji yang pertama ya, uji yang pertama itu kalau dulu di compare 2 min, di situ ada normal kalau variasinya diketahui. Kalau dia tidak diketahui, T. Asumsi sama dan tidak sama variasinya hanya membedakan derajat bebas. Itu jelas disebutkan sebarannya. Sementara untuk yang 2K sama si Duncan ini menawarkan suatu statistik lanjutan yang kalau tadi secara bersama-sama simultan ditunjukkan bahwa nilainya itu tidak berbeda ya, nilainya itu berbeda, maka dilanjutkan yang mana yang berbeda. Nah, coba kamu lihat tabel 2K sama tabel Duncan, sorry ya, nilai statistik Duncan sama nilai statistik 2K, dua-duanya menggunakan faktor pengalinya itu adalah standar error. Nah, itu standar error yang mana itu? Standar errornya yang di dalam akar itu ya, yaitu akar dari sum square per within atau yang dikenal dengan kuadrat tengah galat atau SSW gitu ya, dibagi dengan N. Jadi kalau ngitungnya itu berarti varian seperti varian statistik rata-rata, yaitu varians dibagi sampel. Ya, kalau ngitung varian X bar apa itu? Varian X bar sama dengan varians dibagi sampelnya. Nah, varians yang ada di dalam ANOVA, SSW itu kan dia K-square ya. Jadi SSW itu K-square. K-square derajat bebasnya adalah N min K. Kalau yang between itu K-square derajat bebasnya adalah K min 1. Jadi setiap jumlah kuadratnya dibagi derajat bebas berarti K² per derajat bebas dibagi K² per derajat bebas berarti F. Oleh karena itu penghitungan daripada Duncan sama si 2K dia mengacu kepada sebaran K² tadi ya. Nah, kalau K² di situ muncul apa? Akar ya. Akar kan ya. K² itu akar, tetapi R kecil sama Q itu nilai yang diberikan oleh si 2K sama si Duncan ya. Jadi tidak ini sebarannya apa? Tidak ya. Jadi dia memberikan suatu nilai statistik peringkat namanya. Peringkat. Kalau populasinya sekian, maka nilai peringkatnya berapa? Kalau populasinya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti itu ya Jen ya. Kalau yang di 2K yang dimunculkan di output seperti itu value-nya itu. Nah, kan karena di output itu muncul nilai value yang mengatakan bahwa kalau dia kurang dari alpha berbeda. Tapi kan dia ada nilai P-nya kan. Value itu apa? Value-nya 2K kamu dulu belajar kesalahan jenis pertama apa itu? Tolak H0 saat H0 benar kan gitu.
Nah, tolak H0 saat H0 benar, berarti under H0 minnya sama. Kan gitu ya. Mi1 sama dengan Mi2. Kemudian under H1 minnya tidak sama. Nah, tetapi minnya sama di atas itu, kalau misalkan kamu urut, misalkan minnya yang pertama tadi yang paling rendah adalah tengah, yang kedua timur, yang ketiga barat. Kemudian tengah dengan barat tidak berbeda, tengah dengan timur tidak berbeda. Nah, kalau menghitung dengan p-value gimana itu? Kita nggak tahu dia itu sama atau tidak kan ya. Gitu aja. Jadi nilai statistik yang digunakan untuk menghitung itu adalah nilai statistik R dan nilai statistik daripada T-nya gitu. Ya, T enggak T kan ya, T alpanya berapa? Q kemudian kalau dia Duncan, kalau dia 2K kan T ya. Kalau dia Duncan R gitu, R-nya berapa? Nah, proses penghitungannya itu sementara kalau di Excel mah nggak ada ya. Kamu bisa cari di buku-buku yang advance 2K sama Duncan itu seperti apa. Kalau mau sih di experimental design itu ada, tapi tidak terlalu detail ya. Kamu bisa lihat di bukunya Montgomery itu ada. Silakan nanti Jen, udah dapat buku Montgomery? Belum, saya kalau hard copy-nya ada, tapi yang udah versi lama. Karena Montgomery itu hampir setahun atau 2 tahun itu ada aja buku baru yang dia keluarin gitu. Buku-buku produknya. Tapi isinya tidak jauh berbeda. Produk barunya itu paling ya di dalamnya ada subbab yang dia tambah gitu. Contohnya dia tambah, hanya seperti itu yang saya tahu dari perkembangan bukunya Montgomery. Dulu saya pernah lihat sampai 2 atau 3 lah. Itu hanya isinya hampir mirip, hampir sama. Silakan nanti di googling aja, dicari. Kakak tingkat kalian itu ada yang pinter tuh, tapi udah lulus ya, ada saya bimbing dia cari e-book itu mudah sekali, dia bisa masuk ke dalam katanya. Saya banyak dikasih waktu dia saya bimbing gitu. Bapak mau apa yang mana kan? Jadi dia saya nggak ngerti, dia pokoknya dia jago lah, bisa masuk gitu. Apa dia regis gitu, saya juga nggak ngerti ya. Saya nggak terlalu banyak nanya. Tapi dia ada beberapa buku-buku yang saya dikasih, tapi nggak ada kaitannya ke sini ya. Buku ke yang lain ya, maksudnya ke skripsinya dia. Oke, ini yang satu ada yang menghilang nih siapa nih? Coba ya, ini saya ini dulu nih. Kalau ngilang orang ditunggu hadir kok malah ngilang gitu. Coba saya baca satu-satu. Martin, Asi Holland, Simamora ada? Ada Pak. Rifki Ramadan, Hadir Pak. Aris, Hadir Pak. Lutfil, Hadir Pak. Nadisa, Hadir Pak. Abdullah, Hadir Pak. Nafika, Hadir Pak. Thompson. Nah, ini Thompson. Hadir Pak. Hadir Pak. Hendra, Hadir Pak. Rapel nomor 10. Atika, Hadir Pak. Adelina, Hadir Pak. Lutia, Hadir Pak. Muhammad Rizky, Hadir Pak. Raihan, Hadir Pak. Amam, Hadir Pak. Amam, Mutiara, Figri, Hadir Pak. Okta, Hadir Pak. Farkan, Hadir Pak. Pandia, Hadir Pak. Muhammad Dapa, Hadir Pak. Rahmat Setia, Hadir Pak. Amanda, Hadir Pak. Nur Aini, Hadir Pak. Muhammad Alif, Hadir Pak. Widelia, Hadir Pak. Hani, Hadir Pak. Ropa, Arpian, Kurniawan Ramadan, Arpian, Muhammad Ozinul, Hadir Pak. Lianti, Hadir Pak. Erni, Hadir Pak. Ahmad Zain, ada Sasela, Hadir Pak. sekali lagi saya panggil Arpian, Rapel,
Arpian sama Rapel. Hadir, Pak. Yang hadir barusan siapa? Saya, Arpian. Pak. Oh, Rapel. Oke, ya Arpian yang enggak ada ya. Nomor 30 ya. Oke ya, saya kira kalian sudah isi presensi semuanya. Saya kira sudah bisa dipahami ya. Apa yang sudah diajarkan, jangan lupa kalau nanti pun pakai kalkulator, pelajari kalkulator komputer saintifik ya. Ataupun nanti boleh dengan Excel ya silakan, tapi nanti keputusan tim ya, karena kita ada bertujuh, baik di program komputasi maupun di program diploma statistik. Oke, saya kira cukup. Selamat sore, semoga tetap semangat. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya di pertemuan ke-8 setelah UTS. Dan semoga tetap belajar menyiapkan diri selama seminggu ini. Ya, kalau pelajaran Medstart wajib ya, pelajaran yang lain juga wajib ya, supaya bisa selesai dan melewati masa-masa ujian. Selamat sore dan terima kasih and meeting for all.